Kalau teman-teman seorang kontributor baru di dunia Shutterstock, lalu teman-teman mungkin tanya nih, berapa sih sebaiknya saya submit foto per harinya biar uh, tidak menyalahi aturan atau bahkan di ban atau di apa ya istilahnya, ya paling jelek sih sebenarnya di ban ya. Jadi abis ini saya akan share tentang sebuah step yang bisa teman-teman lakukan sebagai seorang kontributor pemula di Shutterstock. Stay tune guys. Selamat malam dari kota Jogja, selamat malam dari 10 Coffee. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah, kalau teman-teman pernah mampir ke 10 Coffee, matur nuwun sudah berkunjung ataupun bahkan ada yang kemarin sempat menginap di rumah saya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah step sederhana ketika teman-teman baru pertama kali nyemplung ke dunia microstock, khususnya ke dunia Shutterstock. Itu sebaiknya berapa sih yang harus disubmit, lalu sesering apa. Nah, kalau saya dulu ya, ketika algoritma yang lama di mana per downloadnya adalah 25 sen, sekarang ini kan ada adjustment ya, dari mulai 2021 kalau nggak salah, saya ingat saya pada waktu itu waktu pandemi malahan, itu adjust dari 25 sen menjadi 10 sen. Kalau teman-teman tuh baru, apalagi khususnya ini saya menganggap teman-teman bukan seorang fotografer, jadi orang-orang yang sekedar hobi memotret, cuman kepingin artinya mencoba berjualan foto, kemudian dapat dolar dari smartphone. Nah, ini tips pertama yang saya saranin, itu submitnya adalah sehari satu foto. Kemudian lakukan, jangan berhenti selama 3 bulan. Kenapa setiap hari satu foto dan nonstop selama 3 bulan? Itu ada alasannya. Satu hari satu foto itu karena saya menganggap teman-teman bukan seorang fotografer, jadi hanya seorang penghobi foto yang sedang kepengen mencoba berjualan foto. Maka dari itu, kalau teman-teman dalam satu hari nguploadnya 10, kemudian berhenti 4 hari, berhenti 1 minggu, kemudian nggak pernah submit lagi, itu akan buruk atau akan jelek dilihat oleh si algoritma artificial intelligence di Shutterstock-nya. Maka sebagai orang baru, sebagai akun baru, saya hanya menyarankan teman-teman satu foto satu hari, non-stop selama 3 bulan. Lalu tips yang kedua, kalau kita bicara teman-teman baru, maka saya mengasumsikan teman-teman menggunakan alat entry level seperti yang saya pergunakan, yaitu misalnya Canon EOS M 10 misalnya, atau EOS M3 100 dan lain sebagainya, atau sejenisnya. Atau bahkan teman-teman hanya modalin diri teman-teman menggunakan smartphone. Saya kebetulan pakai iPhone X 64 GB. Jadi iPhone-nya aja masih iPhone yang level basic. Karena itu saya tidak menyarankan teman-teman untuk memotret sesuatu yang huge, yang wide, yang cakupannya luas. Jadi saya cuma menyarankan teman-teman misalnya nih motret jam misalnya. Kemudian motret objek yang dekat, misalnya kontainer minuman seperti ini. Lalu misalnya pintu rumah misalnya, kayak di belakang saya gitu ada pintu rumah, itu difoto. Jadi objek-objek yang sekiranya dekat dan tidak memberatkan si sensor fotografi gears entry levelnya teman-teman. Lalu tips ketiga, ini yang terakhir, ini yang paling susah, yaitu adalah konsisten. Ini teman-teman mau nonton gimana caranya jadi YouTuber, gimana caranya jadi blogger, gimana caranya jadi apa A, B, C, D, F, G. Yang namanya konsisten itu sebuah pekerjaan menyebalkan yang menuntut kesabaran, di mana teman-teman harus melakukan sebuah upaya tanpa ada hasil sama sekali. Nah, ini yang berat. Konsisten ini yang jujur saya akui berat dan membuat banyak sekali kontributor dan content creator itu akhirnya membatalkan niatnya di tengah jalan. Tipsnya gini, tips biar bisa konsisten itu
tidak perlu berpatokan sama hasil yang dalam sisi uang. Maka saya sangat menyarankan teman-teman untuk bisa have fun, untuk bisa menikmati prosesnya. Karena itu makanya di tips pertama tadi, saya cuma menyarankan teman-teman 1 foto 1 hari. Sekarang pertanyaan paling sering yang saya terima, lalu ada jaminan berapa foto dan berapa lama sehingga saya bisa mendapatkan uang di Shutterstock? Itu jawabannya adalah saya nggak tahu. Kalau kemudian setelah saya bilang saya nggak tahu, teman-teman skeptis bahwa ini si Bima ini hanya cuman asal ngomong, maka saya sangat menyarankan teman-teman tinggal tutup channel YouTube saya, kemudian jangan pernah mendekati dunia ini sama sekali, karena berarti teman-teman punya nilai skeptis di awal. Kalau masalah duit, masalah rezeki, itu tidak ada yang pernah bisa melebihi atau ngelangkain yang namanya Tuhan. Maka dari itu, sudah berkali-kali saya bilang, saya dapat uang pertama di bulan kedua. Subscriber saya dapat uang pertama di minggu ketiga. Teman saya yang lain, bahkan ada yang cuma 7 hari dari akunnya 0, dapat download pertama. Kenapa saya yang sharing dunia Shutterstock ini bahkan di bulan kedua setelah stok saya 80-an foto, padahal subscriber saya yang taunya dunia Shutterstock itu dari saya, bahkan dapat di minggu ketiga. Itu aja, di minggu ketiga dia sudah 3 kali download. Itu karena saya, teman-teman, dan subscriber saya di YouTube maupun follower saya di Instagram, itu rezekinya sudah diatur. Maka dari itu, kenapa sih secara manusiawi saya tadi di tips tadi sebelumnya kan saya bilang 1 hari 1 foto dan nonstop selama 3 bulan. Gini, saya 14 tahun kan memasarkan produk fotografi saya itu lewat blog. Maka saya cukup paham bahwa yang namanya algoritma, baik itu di Google, YouTube, AdSense, Shutterstock, dan lain sebagainya itu membutuhkan proses atau sebuah database. Kalau misalnya teman-teman itu cuman nguploadnya hari ini 1, terus kemudian atau hari ini misalnya 10, terus kemudian teman-teman stop, itu si robot artificial dia tidak akan merekam teman-teman sebagai seseorang yang aktif. Maka dari itu saya menyarankan konsisten aja. Itu tips tadi yang ketiga yang paling berat. Jadi 1 hari 1 foto terus sampai bulan ketiga, anggaplah teman-teman punya 90 stok foto. Nah, kalau teman-teman di bulan ketiga kok masih 0 sales, itu kembali lagi ke pertanyaan teman-teman. Tanya ke diri teman-teman, teman-teman masih mau apa enggak? Kalau masih mau dan masih enjoy, go ahead. Yang saya bisa bilang bahwa yang namanya Shutterstock itu adalah 5 besar agensi foto dunia. Jadi kalau niatnya bagus, kemudian kualitas fotonya juga bagus, nggak asal-asalan. Teman-teman asal juga pasti ditolak sih sama Shutterstock. Kemudian konsisten. Saya kok punya positive thinking bahwa dalam waktu 3 bulan itu insya Allah fotonya akan terjual. Nah, maka dari itu 3 tips tadi itu teman-teman ingat-ingat betul. Kalau misalnya teman-teman masih baru, maka mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menjalani kehidupan baru teman-teman sebagai seorang kontributor. Maka saya ucapin terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang butuh panduan bisa cek description di bawah. Teman-teman bisa baca ebook saya, ada 2, atau teman-teman mau nonton aja video saya, nggak mau ngeluarin duit apapun, teman-teman pengen nonton yang gratisan, silakan nonton YouTube channel saya punya 800-an video tentang technical, tentang memotret, editing, dan lain sebagainya. Teman-teman yang kepengen tahu gear saya, silahkan cek di bawah semua data-data gear saya, lensa, kamera, terus kemudian aparel-aparelnya sampai adapter segala macam saya taruh di bawah semua. Jadi teman-teman yang mau kayak saya pengguna Canon, monggo. Yang mau pakai Fuji XA, mau pakai Sony, terserah, bebas aja. Yang penting bahkan teman-teman mau pakai smartphone juga boleh gitu. Jadi ini nggak ada keharusan fotografi gear saya itu harus apa gitu. Mudah-mudahan video kali bermanfaat, membantu teman-teman semua. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.